DPRD Kota Malang Senin 26 Mei 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Abdurrahman dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, perwakilan Forkopimda, Sekda Kota Malang, serta Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa menerapkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dan silakan. Kami melanjutkan. Terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Usai dibuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Wali Kota di hadapan anggota Dewan menyampaikan visi misi serta program pembangunan Kota Malang 5 tahun ke depan. Wali Kota mengatakan penyampaian visi misi ini untuk dimasukkan dalam RPJMD. Yang hadir mewakili, saya hormati saudara dari daerah Kota Malang, saya hormati jajaran staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Syukurlah kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat bersama-sama hadir dan mengikuti acara penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2005 sampai dengan angka 2029. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah pada kita semua dan kita juga tetap pada kegiatan yang baik ini mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kita semua.
Ketua DPR dan dari kalian penyusunan DPR sebagai diatur dalam Instruksi 32 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis atau bisa disebut dengan kluster tata kelola pemerintahan. Memenuhi kaidah penyusunan revisi dan regulasi yang ada telah dirumuskan pula 4 tujuan dari 10 sasaran yang mendukung perwujudan visi dan misi. Perumusan visi misi tujuan dan sasaran telah memperhatikan aspek berkaitan keselarasan, kausalitas vertikal dari atas ke bawah dan yang lebih familiar disebut dengan istilah cascading. Perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dijabarkan melalui strategi arah kebijakan dan peralatan pembangunan. Peralatan pembangunan dilengkapi dengan perumusan arah kebijakan tahunan selama 5 tahun mulai tahun 2026 sampai tahun 2030 yang menjadi guidance sekaligus mainstream dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan setiap tahunnya. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah tindakan yang komprehensif yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran PJMD melalui fokus pembangunan pada program bulan dan program prioritas. Meskipun periode PJMD adalah tahun 2005 sampai dengan 2009, tetapi tahap penampakan PJMD dilakukan mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2040. Karena kita mencapai kinerja PJMD dimulai tahun 2026, sedangkan rencana pencapaian kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Selanjutnya tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, yaitu bicara penyusunan KPD tahun 2020 yang akan menjadi kepala daerah periode berikutnya yaitu 2030 sampai dengan 2034. Selanjutnya penerapan pembangunan pada tahap pertama fokus pada 1. Kualitas sdm dan budaya sehat dan stabil. 2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan kualitas daerah. 3. Infrastruktur fundamental yang inklusif dan menunjang ketahanan daerah. 4. Birokrasi yang teratur dan melayani. 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan BPJS atau BPJS. Sampai penerapan pembangunan pada tahun 5 tahun 30 yaitu 1. Kualitas biasa yang berbudaya, kesehatan, hukum, serta menjalankan modal sosial dalam masyarakat. 2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan kualitas daerah. 3. Lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman dan berketahanan. 4. Reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan adaptif berbasis digital. 5. Identifikasi dan integrasi pajak daerah dan BPJS. Selanjutnya, arah kebijakan dirumuskan dan fokus pembangunan pada dasar bakti. Adapun dasar bakti kami meliputi 1. Nalar pintar yang berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan mudah diakses bagi semua serta pengembangan kegiatan muda. 2. Mengetahui dan berorientasi pada perbaikan layanan kesehatan masyarakat mulai dari anak dalam kandungan sampai dengan lansia berbagai tingkatan fasilitas layanan kesehatan. 3. Dalam santun yang berorientasi pada kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran. 4. Dalam bidang yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja berbasis potensi dan sumber daya lokal. 5. Dalam laris yang berorientasi pada pengembangan produk usaha lokal termasuk fasilitasi pemodalan dan pemasaran dengan fokus pada penguatan UMKM dan penataan pasar rakyat. Program perangkat daerah ini yang menjadi wadah perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai visi-visi dari daerah, tapi tetap sesuai dengan peraturan putusan pemerintah daerah. Sedangkan aktivitas atau kegiatan yang tercantum dalam dasar perangkat daerah menjadi langkah intervensi atau upaya dalam rangka mendukung program unggulan dasar bakti unggulan yang tetap selaras dengan program prioritas pusat maupun provinsi. Setiap urusan penegakan pindah berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pendidikan, kesehatan, kecanduan dan tata ruang, rumah rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial dijabarkan mengatur program yang sesuai dengan peraturan PKPU nomor 90 tahun 2012 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur rencana pembangunan dan pembangunan daerah untuk dilaksanakan sesuai kewenangan dan tujuannya. Selanjutnya, urusan wajib pembangunan dasar, mengenai urusan tenaga kerja sampai dengan urusan keasipan juga dijalankan dalam program yang akan digunakan oleh daerah untuk mencapai kinerja pembangunan daerah. Begitu juga urusan pilihan dan pertanian, pariwisata kelautan dan perikanan, perdagangan serta pendidikan jabatan dan promosi program untuk menjaga perkembangan perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Unsur pendukung
Penunjang pengawasan wilayah serta pemerintahan dapat juga dilakukan dalam nomenklatur program birokrasi dan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, program-program ini akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi penyelenggara urusan dimaksud, sehingga RPJMD terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah atau perubahan Kota Malang yang akan membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mencapai visi-misi daerah. Ibu Ketua DPRD dan hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang baik adalah dapat diukur keberhasilannya melalui indikator dan target kinerja. Untuk mengukur kinerja tujuan daerah dan kinerja sasaran daerah telah dirumuskan indikator kinerja 4 tujuan daerah, yaitu yang pertama, sumber daya manusia diukur melalui indeks pembangunan manusia. Meskipun di Kota Malang sudah cukup tinggi, tapi untuk mencapai SDM Kota Malang berdaya saing kota tetap harus ditingkatkan. 2. Selanjutnya, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis ekonomi inklusif diukur melalui indikator kinerja angka kemiskinan, generasi PDRB per kapita. Angka kemiskinan Kota Malang meskipun menurun setiap tahunnya, di mana tahun 2024 sebesar 3,91%, agar setara dengan cita-cita pemerintah pusat dan provinsi, maka tetap perlu perhatian khusus. Selain itu, generasi Kota Malang juga menjadi permasalahan yang perlu dapat mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk. 3. Tujuan ketiga, lingkungan perkotaan yang inklusif diukur melalui indikator penurunan emisi daya kumulatif. Saat ini lingkungan hidup menjadi isu strategis agar keberlangsungan hidup masyarakat tetap nyaman, berkelanjutan, asli dan lestari sampai 20 tahun mendatang. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk target 2025-2026 sampai dengan tahun akhir 2030 dirumuskan dengan proyeksi dan tren yang semakin baik agar dapat dilihat progres kinerja daerah. Selanjutnya, setiap sasaran daerah juga dirumuskan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran daerah setiap tahunnya. Dalam 10 sasaran telah dirumuskan 21 indikator kinerja beserta target untuk 5 tahun. Saya berharap kita bersama-sama secara kolaboratif mengawal kinerja yang dirumuskan. Adapun indikator kinerja yang dirumuskan juga merupakan indikator utama pembangunan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah atau RPJMD, sehingga apa yang telah kami luruskan benar-benar dalam rangka penguatan fondasi 20 tahun ke depan menuju Kota Malang berdaya saing kota. Ibu Ketua, DPRD dan hadirin sekalian, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan antara lain. 1. Batasan waktu pembahasan Raperda RPJMD sampai nota kerja Raperda paling lambat 40 hari sebelum batas akhir penetapan Raperda RPJMD, yaitu 10 Juli 2025. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi Raperda oleh Provinsi Jawa Timur sesuai dengan komitmen kita bersama saat memulai rancangan awal RPJMD. Maka kiranya batasan waktu itu perlu kita kawal bersama agar penetapan RPJMD tepat waktu dan tidak mendapatkan sanksi administratif. 2. Kinerja daerah yang sumber dana bersifat top-down atau selaras dengan pemerintah pusat dan provinsi masih akan mengalami beberapa penyesuaian, sehingga baik di RPJMN maupun RPJMD provinsi dan RPJMD kota sebutkan klausul bahwa target kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif dan dapat dilakukan perubahan yang tertuang dalam RKPD. Ibu Ketua dan sekalian, demikian rangkuman atas substansi rancangan peraturan daerah RPJMD yang telah tersusun. Untuk mohon percepatan dari atas bersama, dan pada akhirnya saya berharap dapat diperoleh persetujuan bersama antara DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang setelah dilakukan pembahasan Raperda RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai 2029, sehingga semua tahapan urusan RPJMD dapat terlaksana tepat waktu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Ketua DPRD dan segenap pimpinan serta anggota DPRD Kota Malang atas kerjasama yang baik dan dukungan yang diberikan dalam proses perusahaan RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029. Semoga ke depan kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin akan semakin baik. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya sebelum saya mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan pantun. Rajin menanam si pohon jati, tumbuh kuat sepanjang masa.
Rencana menengah dibuat pasti. Harus untuk mewujudkan visi bersama. Harus meniti jalan di pagi cerah. Langkah mantap penuh semangat. RPJMD hadir untuk menjadi alat. Pembangunan pun menjadi tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Disampaikan terima kasih kepada Wali Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya Wali Kota Malang menyampaikan penjelasan dalam menghantar rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 tadi, maka selesailah rapat paripurna hari ini, dan rapat paripurna DPRD Kota Malang dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna hari dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 tahun 2029 pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 tepat pukul 10:19 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 terkait usulan pokok-pokok pikiran DPRD Camat Loja. Camat Blimbing. Sementara usai penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, pada rapat paripurna ini juga dilakukan penandatanganan fakta integritas terkait usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2026 oleh anggota DPRD bersama Wali Kota Malang serta Kepala OPD. Kepemudaan olahraga dan pariwisata. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Bapak Dr. Haji Ahdiat Syabril Ulum, Eskom MM. Bapak Haji Asmualik SD. Bapak Haji Bayu
Esso Aji AMD. Ibu Putri Aidila SH. Bapak Dr. Andes Haji Fatol Arifin MH. Bapak Muhammad Anas Mutakin SPSI. Ibu Ike Kisnawati SH. Bapak Arif Wahyudi SH. Bapak Abu Bakar. Bapak Imade Yanjana Kartika SLMM. Bapak Saniman Wafi STRA. Ibu Hajar Lea Mahdalina STMP. Bapak Ahmad Zakaria SPD. Bapak Dr. Agus Marhenta MH. Bapak Eko Herdianto SAP. Bapak Sony Rudi Wianto. Dilanjutkan perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya oleh Wali Kota Malang. Mohon izin dilanjutkan sesi foto bersama. Kami mohon izin bersedia Bapak Ibu, kami hitung 3. Sekali lagi, boleh dengan tangan mengepal, semangat Bapak Ibu. 3. Mohon untuk tetap di tempat, kami persilakan kepada para penyedia untuk ikut berfoto bersama. 2, 3. Boleh sekali lagi tangan kanannya. 1, 2, 3. Selesai. Hadirin yang berbahagia dan pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, ini tahapan-tahapan visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dimasukkan dalam RPJMD. Karena saya ketentuan visi-misi saya harus masuk dalam RPJMD. Tahapan sudah dilakukan, sosialisasi, termasuk juga konsultasi ke provinsi dan ke pusat terkait dengan masuknya untuk kebijakan-kebijakan yang top down, ya, agar visi-misi ini sesuai dengan ketentuan. Dan tahapan yang berikutnya adalah penyampaian kepala daerah di DPRD untuk ditetapkan menjadi perda, dan itu juga tidak ditetapkan juga masa waktunya, ya. Jadi
ini adalah 40 hari, ya, harus sudah terselesaikan. Dan ini juga menjadi salah satu penilaian dalam rangka perencanaan 5 tahun ke depan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, nah ini pusat yang akan monitor. Pak tadi menghadirkan penyedia juga Pak, mungkin bisa dijelaskan. Penyedia itu Betul Bapak. Ada stakeholder yang terkait pengadaan barang jasa, salah satunya itu penyedia. Artinya dalam konteks-konteks pemilihan pengadaan barang jasa dan pelaksanaan di lapangan, penyedia barang jasa itu juga harus menunjukkan integritasnya dalam pelaksanaannya. Apa Pak yang mungkin realistis untuk dilaksanakan dari visi misi dalam waktu dekat ini Pak? saya rasa ini realistis. Kita punya program prioritas, kita punya program unggulan, yang ini semuanya adalah menjawab permasalahan dari masyarakat, kebutuhan dengan masyarakat untuk kita tuangkan. Secara bertahap dalam 5 tahun ke depan, saya akan menyelesaikan semua keinginan tersebut yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Malang. Dan yang berbeda, RPJMD kemudian visi misi kami itu adalah dari dasar bakti unggulan. Ada beberapa hal yang menjadi satu penilaian bahwa ini adalah karena kita menggunakan yang berbeda. Dasar bakti unggulan saya, walaupun dari Astacita, ya, kemudian sampai dengan dasar bakti unggulan, kita menggunakan kearifan lokal terkait dengan nama-namanya dari ini yang mereka dapat apresiasi dari pusat, karena ini akan bisa lebih dipahami oleh masyarakat untuk bisa lebih jelas apa target yang ingin saya bawa dengan Mas Wakil untuk menjadi kebutuhan, menjawab kebutuhan dari masyarakat. Simon Alfredo melaporkan.